Halo, selamat datang di YouTube Jendela Dunia. Kali ini saya akan membacakan buku oleh John Mann yang berjudul Salahuddin Al-Ayyubi, Riwayat Hidup, Legenda, dan Imperium Islam. Diterjemahkan dari buku berjudul Saladin, The Life, The Legend, and the Islamic Empire. Hak cipta John Mann 2015. Hak terjemahan Indonesia pada penerbit. Cetakan 1 Juni 2017. Diterbitkan oleh PT Pustaka Alfabet. Pengantar: Raja masa lalu dan masa depan. Tanyakan kepada siapa saja di Mediterania Timur, siapa pahlawan terhebat mereka, dan jawaban yang hampir pasti akan Anda dapatkan adalah Salahuddin. Di seluruh Eropa dan Amerika, jika Anda menanyakan seorang pahlawan Arab, jawabannya setelah berpikir sejenak mungkin akan sama. 1 dari sejuta orang barangkali akan mengatakan bahwa sebenarnya dia bukanlah orang Arab, tetapi orang Kurdi. Tapi Anda mengerti maksudnya. Orang-orang Kurdi, Arab, Iran, Turki, Afrika Utara, Yahudi, dan Eropa dari semua bangsa, dan banyak orang Amerika berdarah Timur Tengah menganggap Salahuddin sebagai salah satu pemimpin terhebat sepanjang masa dengan kebajikan yang menyamai prestasinya. Hingga tingkat tertentu, sejarah mendukung mereka. Namun, ada lebih banyak hal yang bermain daripada sekedar sejarah. Salahuddin adalah pahlawan fantasi sekaligus pahlawan nyata. Dia merupakan perwujudan impian dan keinginan. Layaknya Arthur, meski dengan sedikit lebih baik karena lebih banyak hal yang diketahui tentang sosoknya. Ambil saja salah satu tema dalam kisah hidupnya, yang seperti alur cerita film orang baik versus orang jahat. Tentu saja, Salahuddin sendiri adalah orang baiknya. Lawannya adalah sosok durjana dengan kejahatan yang begitu paripurna sehingga terlihat seperti sebuah karikatur. Namanya Reynald. Dia datang ke Tanah Suci demi ketenaran dan kekayaan yang dia dapatkan dengan melakukan hal-hal bejat. Dia memikat hati seorang putri dan menguasai kotanya. Dia menguras uang seorang wali gereja dengan menyiksanya dan membiarkannya telanjang di bawah terik matahari untuk menjadi makanan serangga. Dia menggunakan uang itu untuk menyerang dan memporak-porandakan sebuah pulau nan indah dan damai. Masa kurungan singkat di penjara bahkan membuatnya semakin fanatik, serakah, dan haus darah. Saat Salahuddin datang menghadapinya, Reynald adalah seorang penguasa muram di benteng tentara salib yang paling suram. Dia tak mengindahkan gencatan senjata dan menghina mereka yang mengajukan protes. Salahuddin begitu muak dengan perilaku Reynald sehingga dia mengesampingkan kebesaran hati yang merupakan ciri khasnya dan bersumpah akan membunuh Reynald dengan tangannya sendiri. Akhirnya, setelah kemenangannya yang masyhur, dia melakukan hal itu, memenggal kepala Reynald dengan satu tebasan pedang. Penghinaan, dendam, pembalasan dendam, inilah tema yang menggerakkan berbagai kisah hebat sejak Yunani kuno sampai Hollywood. Cita rasa Hollywood juga ada dalam sepenggal kisah lain Salahuddin. Dalam sebuah pertempuran, setelah pertempuran di mana Salahuddin membunuh Reynald, tentara salib mengusung tinggi-tinggi harta terbesar mereka, yang mereka sebut salib sejati. Benda ini sebenarnya adalah kepingan kayu yang dipasang pada salib emas dan perak. Objek ini memiliki kisah sendiri, yang benar-benar membuat tentara salib yakin akan keasliannya. Bagi mereka, salib ini adalah apa yang disebut Alfred Hitchcock sebagai MacGuffin, objek kekuatan yang diinginkan semua orang, dan karenanya menggerakkan alur cerita. Salib ini mungkin memiliki kekuatan sungguhan, seperti tabut
dalam Raiders of the Lost Ark, atau mungkin juga tidak, hanya sepanjang ia diinginkan. Salib sejati adalah sebuah objek keinginan sekaligus objek kekuatan. Bagi umat Kristen, ia lebih dari sekedar simbol. Mengapa mereka melaksanakan perang salib? Objek inilah alasan mereka berperang. Bagi mereka, salib ini benar-benar merupakan benda di mana Kristus disalibkan, atau setidaknya sebagian dari benda itu. Objek ini memiliki kekuatan untuk memunculkan mukjizat, sebuah jimat yang akan membingungkan semua musuh, memberikan kemenangan, dan menjaga Yerusalem tetap di tangan umat Kristen untuk selama-lamanya, sampai Kristus datang kembali membawa kejayaan. Namun, mereka kalah dalam pertempuran melawan Salahuddin. Mereka kehilangan Yerusalem, dan mereka kehilangan salib sejati. Mungkin ada yang berpikir, ini cukup untuk membuat Salahuddin tampak buruk di mata mereka. Tetapi, orang-orang Kristen justru mengaguminya, bukan hanya karena dia memang mengagumkan, tetapi karena sifat-sifat baiknya dijelaskan dan dibesar-besarkan dengan logika berbelit-belit sebagai berikut. Umat Kristen itu baik, dan pada akhirnya mesti menang karena Tuhan ada di pihak kita. Namun, dalam hal ini Salahuddin menang. Ini pasti karena kita bukanlah umat Kristen yang cukup baik, sehingga Tuhan menghukum kita. Salahuddin adalah alatnya. Karena itu, dalam hal ini, Salahuddin dekat dengan Tuhan dan harus dipandang sebagai seorang Kristen diam-diam. Dan karena itu dia mengagumkan sebuah perwujudan kebajikan Kristen, sosok kesatria yang sempurna. Bagaimana memisahkan untaian fakta dan fantasi merupakan salah satu tujuan buku ini. Tujuan lainnya adalah untuk mengetahui mengapa selama berabad-abad Salahuddin terus menjadi sosok pahlawan dan tetap menjadi pahlawan sampai kini. Jawaban singkatnya adalah karena ada banyak kesamaan antara dulu dan sekarang. Sekarang seperti dulu, dunia Islam terbelah karena perpecahan besar Sunni Syiah. Sekarang seperti dulu, berbagai aliran berkembang biak. Sekarang seperti dulu, bangsa Arab ingin sekali menemukan cara untuk menyembuhkan perpecahan tersebut. Sekarang seperti dulu, mereka bersemangat untuk menghadapi dan mengacaukan tantangan dari luar. Dulu tentara salib, sekarang Amerika Serikat yang bekerja melalui kepanjangan tangannya, Israel, dan sekutunya yang lain, angkatan bersenjatanya, perusahaan-perusahaannya. Ada dahaga akan masalah yang lebih sederhana dan solusi yang sederhana seperti bebaskan Yerusalem. Seruan yang sama tetap berkumandang, jihad. Meski dulu lebih sederhana, karena musuhnya bukanlah negara adidaya yang jauh dan tak terkalahkan, tetapi ada di depan mata, menduduki kota-kota dan benteng-benteng, dengan kekuatan yang terbatas, yang bisa dikalahkan dengan kepemimpinan yang tepat. Sebuah gema lain dari masa lalu adalah kebiasaan menyandra. Situasi di Irak dan saat saya menulis buku ini, di Suriah seringkali sangat mirip. Bahkan belakangan ini semakin mirip. Belum lama ini, untuk mengumumkan penyanderaan dan syarat-syarat pembebasannya, hanya dibutuhkan satu panggilan telepon menggunakan ponsel korban. Namun, saat ini ponsel sudah mudah dilacak dan akan mengungkapkan tempat persembunyian dan mendatangkan pesawat tanpa awak. Para penculik terpaksa beralih ke cara-cara abad pertengahan, tuntutan dengan tulis tangan, para perantara, dan dalam sebuah kejadian, ya, seorang sumber yang merupakan penasehat mengenai kasus-kasus penculikan dan tebusan menuturkan kisahnya kepada saya. Seorang pengusaha Irak disandera. Tak lama setelah itu, keluarganya menerima sebuah peti besar. Peti itu berisi sekawanan burung merpati, disertai perintah, rekatkan $100 pada kaki masing-masing merpati itu. Lepaskan burung-burung itu. Saat merpati terakhir dilepaskan, tawanan pun dibebaskan. Pemimpin muslim manapun pada abad ke-12 pasti memahami hal ini, karena merpati pos setara dengan server email, yang dalam hitungan jam akan menghubungkan teman dan musuh, bahkan yang paling jauh sekalipun. Hari ini, seperti dulu, titik fokus utamanya adalah Damaskus, kampung halaman Asad dan Salahuddin.
Hari ini, faksi-faksi yang bertikai membuat sekedar membayangkan sebuah solusi pun menjadi tidak mungkin. Pada masa Salahuddin, masalahnya sama. Meskipun dia telah mengusir semua tentara salib Kristen, perpecahan umat Islam akan tetap ada. Perbedaan mendasar antara dulu dan sekarang adalah soal kepemimpinan. Salahuddin sosok yang jenius, mampu memfokuskan energi Islam pada tugas persatuan dan jihad. Dialah sosok terbaik yang dapat diharapkan umat dan suri tauladan bagi setiap pemimpin yang bekerja untuk hari esok yang lebih baik. Catatan tentang penanggalan. Karena buku ini semula ditujukan untuk pembaca barat, saya menggunakan tahun AD garing BC yang kemudian lebih sering disebut Common Era atau CE atau Before Common Era atau BCE, Masehi dan sebelum Masehi. Kalender Islam memiliki sistem yang berbeda. Tahun patokannya adalah peristiwa hijrah Nabi Muhammad dari Mekkah ke Madinah. Secara teoritis, semua penanggalan AD dapat diubah ke penanggalan Hijriah. Namun, hal ini tidak terlepas dari kesulitan. Kedua sistem tersebut tumpang tindih dan hubungan antara keduanya pada tahun-tahun awal Islam masih diperdebatkan. Tahun patokan 1 Hijriah terentang selama 1 tahun, kira-kira dari musim semi 622. Menurut kesepakatan, kelahiran Salahuddin adalah pada 532 Hijriah yang terentang selama setahun mulai September 1137. 1. Dunia dalam konflik. Baalbek, Lebanon, 900 tahun silam adalah tempat yang indah dan masa yang indah bagi seorang bocah yang penuh rasa ingin tahu. Ada begitu banyak kehidupan, banyak misteri yang luar biasa. Kuil Jupiter dengan 54 pilar, masing-masing setinggi hampir 20 meter, tampak seperti hasil karya para raksasa. Kejayaan bangsa Romawi ini berdiri di atas monolit-monolit besar yang saat ini, sebagaimana dahulu, merupakan batu pahat terbesar di dunia. Dengan berat masing-masing mencapai 1000 ton, 20 kali berat batu megalitikum Stonehenge. Batu-batu itu mengingatkan pada kebudayaan kuno yang orang-orangnya entah bagaimana berhasil memotong dan memindahkannya. Siapa yang membuatnya? Bagaimana cara mereka memindahkannya? Dulu tidak ada yang tahu. Sekarang pun tak ada. Reruntuhan yang lain mengingatkan pada pembangunan dan perusakan oleh bangsa Makedonia, Yunani, Romawi, Arab, dan oleh bumi itu sendiri. Ini adalah wilayah gempa yang meruntuhkan bangunan-bangunan dan mengubur reruntuhan-reruntuhan. Namun, Baalbek adalah burung phoenix yang tanpa henti diperbaharui oleh penduduknya dan oleh alam. Menjulang setinggi 800 meter, udaranya yang segar dan bersih beraroma kebun dan taman. Di sanalah titik tengah dunia Islam, hampir di perbatasan antara dua kekhalifahan Arab Islam yang saling bermusuhan, Abbasiyah dan Fatimiyah. Hampir sama jauhnya dari dua ibu kota kuno mereka, Baghdad dan Kairo. Sungguh luar biasa campuran rasa aman dan ketakutan yang pastinya dihirup Salahuddin muda. Rasa aman agamanya di hadapan para perang, perebutan kekuasaan, pemberontakan, dan pembunuhan tanpa henti di kawasan itu. Semua kekacauan ini diperparah oleh sekelompok penjajah baru, bangsa yang asing dalam keyakinan dan kebudayaan. Salahuddin, Yusuf kecil, demikian ia dikenal saat itu, tidak dilahirkan di Baalbek. Dia dibawa ke sana oleh ayahnya, Ayyub Najamuddin. Untuk alasan yang akan kita ketahui nanti. Di Baalbek itulah, selama masa hidupnya yang tak tercatat, Salahuddin mulai belajar sesuatu tentang dunia tempat ia dilahirkan. Terlepas dari semua keragaman dan kekerasannya, Islam disatukan oleh agama dan budaya. Di jantungnya terdapat Al-Quran yang memurnikan dan membangkitkan sebuah bahasa pada suatu momen penting dalam evolusinya. Para sarjana muslim
dari Hindu Kush sampai Spanyol Selatan, semuanya menyembah Tuhan yang sama, menghormati nabi yang sama, sama-sama menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa pengantar, dan mewarisi peran intelektual yang sama yang luar biasa kaya. Seluruh wilayah Islam memiliki kekuatan ekonomi yang sama, dengan perdagangan yang menghubungkan Afrika Utara, Eropa, Rusia, Timur Tengah, India, dan Cina. Karena Islam menerima perbudakan atas non-Muslim, semuanya mendapat manfaat dari perdagangan budak yang menguntungkan, baik budak dari Afrika, Turki, India, atau Slavia. Koin Arab tersebar ke utara hingga sejauh Finlandia, dan para saudagar Muslim menulis cek yang dihormati oleh bank-bank di berbagai kota besar. Ada saudagar yang memiliki gudang di Volga, gudang lain dekat Bukhara di Uzbekistan masa kini, dan gudang ketiga di Gujarat, India. Digerakkan oleh kekayaan yang melimpah, Islam abad pertengahan haus akan pembelajaran dan menginspirasi keserjanaan yang cemerlang. Kertas menggantikan papirus, toko-toko buku berkembang pesat, perpustakaan menghiasi rumah orang-orang kaya. Pada akhir abad ke-9, menurut ahli geografi Al-Yaqubi, sebuah jalan di Damaskus memiliki 100 toko buku. Karena bahasa Arab adalah bahasa wahyu ilahi, bahasa tulis mendapat kedudukan terhormat, dan kaligrafi menjadi suatu bentuk kesenian yang dihargai melebihi lukisan. Islam abad pertengahan yang yakin akan keunggulannya bersikap inovatif dan haus pengetahuan. Bangsa Arab yang hendak mempelajari dasar-dasar ilmu pengetahuan dan filsafat dari bangsa Yunani menerjemahkan karya-karya klasik Yunani secara massal, sebuah alur kesarjanaan yang akhirnya akan mendorong Renaissance Eropa pada abad ke-15. Banyak bahasa dan kepercayaan lain, Persia, Sanskerta, dan Suryani, Kristen, Yahudi, dan Zoroastrianisme juga menjadi bagian dari perpaduan yang kaya ini. Salah satu konsekuensi dari kesarjanaan dan kepercayaan diri Islam adalah toleransinya. Ini bukanlah dunia fundamentalisme yang mendalam ke dalam. Memang benar, orang-orang Yahudi dan Kristen dianggap berada dalam kegelapan, karena pemeluk Yahudi mempercayai bahwa wahyu ilahi sudah berhenti pada nabi-nabi Ibrani, dan pemeluk Kristen meninggalkan monoteisme dengan mempercayai bahwa Tuhan itu bukan Esa tetapi Tritunggal. Namun, Yahudi dan Kristen dipandang sebagai batu loncatan dari barbarisme menuju wahyu dan Islam. Ketiganya adalah ahli kitab, yakni apa yang dikenal para pemeluk Kristen sebagai Perjanjian Lama. Kesenian berkembang pesat, namun terdidik perkotaan menjadi patron bagi kreasi para penyair Nan Elok dan Anggun. Para sejarawan mencatat dan memuji berbagai pencapaian Islam. Meskipun Islam membatasi dan kemudian melarang keserupaan dengan manusia dalam karya seni, tidak ada hambatan bagi desain dan arsitektur. Masjid berkubah menawan bermunculan, berabad-abad mendahului kubah-kubah Renaissance Italia. Para pembuat gerabah berusaha menandingi porselin Cina. Mereka gagal, namun mereka menciptakan glasir yang berkilau dan berhias sangat indah. Istana-istana dengan ornamen plester dan lukisan dinding menetapkan gaya hiasan yang ditiru di seluruh dunia Islam. Ilmu pengetahuan juga berkembang pesat. Ia tidak dipandang sebagai ancaman bagi Islam. Bagaimana mungkin ilmu pengetahuan menjadi ancaman jika seluruh ciptaan mencerminkan keagungan Allah? Bahkan, penulis bibliografi dari penghujung abad ke-10, Ibnu Nadim, menuturkan bahwa Aristoteles telah menampakkan diri di hadapannya dalam mimpi dan meyakinkannya bahwa tidak ada pertentangan antara rasio dan agama. Ribuan karya ilmiah diterjemahkan dari bahasa Persia, Sanskerta, dan terutama Yunani. Angka Arab yang berasal dari angka India menyediakan perangkat matematis yang jauh lebih ampuh dibandingkan sistem-sistem sebelumnya, seperti yang belakangan ditemukan oleh Eropa. Meskipun para ilmuwan Arab tetap yakin bahwa emas dapat dihasilkan dari transformasi logam, pencarian tekun mereka terhadap batu filsuf yang akan menyebabkan hal ini terjadi menciptakan jembatan antara alkimia atau transmutasi, dan kimia modern.
Para pelancong Muslim menuliskan laporan tentang Cina, Eropa, dan banyak negara Afrika. Bahasa-bahasa Eropa yang diperkaya dengan penerjemahan dari bahasa Arab ke bahasa Latin tetap memuat banyak kesaksian akan dominasi ilmiah Arab. 0 dari Shifr atau kosong, Aljabar atau Aljabri atau integrasi. Nama-nama bintang seperti Betelgeuse dari Bait al-Jauza atau rumah si kembar, dan Altair atau penerbang, Zenit, Nadir, Azimut. Di antara pusat-pusat peradaban besar, Baghdad adalah yang terbesar, dengan akar dalam kekayaan Persia kuno. Kota ini menjadi magnet bagi para pedagang, sarjana, dan seniman dari tempat-tempat hingga sejauh Spanyol dan India Utara. Pada 1000, kota ini telah menjadi salah satu kota terbesar di dunia, menyamai Konstantinopel, berpenduduk 1.200.000 jiwa, kira-kira seukuran London pada tahun 1800, dengan kekayaan yang sepadan. Salah satu khalifah menyambut penguasa Bizantium dengan arak-arakan 160.000 pasukan kavaleri dan 100 ekor singa. Dermaga kota menampung kapal-kapal yang membawa porselin dari Cina, sutra, mistik, dan gading dari Afrika Timur, rempah-rempah dan mutiara dari Melayu, budak lilin dan bulu dari Rusia. Di sebelah timur terdapat subdivisi Islam yang tidak bercorak Arab, tetapi bercorak Persia dan Turki. Pusatnya adalah kota oasis kuno Samarkand, Bukhara, Merv, dan Gurganji, kemudian menjadi Urgench. Semuanya merupakan padanan yang layak bagi Baghdad meskipun lebih kecil. Dahulu, selama beberapa abad, tahun 874 sampai 999, wilayah ini merdeka. Dengan mengingat kembali leluhur Persia mereka dari abad ke-8, Saman Kudat, dinasti Samaniyah, melengsarkan penguasa Arab mereka dan membangun corak Islam mereka sendiri yang menyebar ke timur sampai Afghanistan, membendung orang-orang Arab di arah barat dan untuk sementara orang-orang Turki yang mengakhiri kekuasaan Samaniyah pada tahun 999. Keempat kota tersebut merupakan pusat-pusat perdagangan yang menghubungkan timur dan barat, Cina dan Islam. Ekspor mereka meliputi sabun, sulfur, sultra, kulit berbulu, barang dari kulit, dan senjata hiasan. Semangka yang dikemas dalam salju dibawa ke arah barat dari perbukitan di kaki gunung Tien Shan ke Baghdad. Kertas dari Samarkand sangat diminati di seluruh dunia Islam. Kafilah-kafilah seukuran pasukan kecil berjumlah 5.000 orang dan 3.000 kuda dan unta hilir mudik ke Eropa Timur memperdagangkan sutra, mangkuk tembaga, dan perhiasan ditukar dengan bulu, batu ambar, dan kulit domba. Dari Cina datang tembikar dan rempah-rempah untuk ditukar dengan kaca dan kuda yang tak pernah cukup bagi Cina. Bukhara, ibu kota Samaniyah lama, dengan populasi 300.000 jiwa, hampir menyaingi Baghdad. Para sarjana dan penyairnya yang menulis dalam bahasa Arab dan Persia menyebutnya dengan julukan Kubah Islam di Timur. Perpustakaan kerajaannya dengan 45.000 jilid buku memiliki deretan bilik, masing-masing dikhususkan untuk disiplin ilmu tertentu. Dalam penuturan seorang penyusun antologi dari abad ke-11, As-Sa'alabi, tempat itu adalah pusat kemegahan, tempat suci kerajaan, tempat bertemunya para cendekiawan paling unik pada zamannya. Mungkin yang terhebat di antara yang hebat adalah filsuf Dr. Ibnu Sina, yang dikenal di Eropa dengan versi Spanyol namanya Avicenna 980 sampai 1037, yang melahirkan lebih dari 200 buku. Yang paling terkenal adalah ensiklopedia kedokterannya Al-Qanun fi At-Tib, yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin menjadi buku teks kedokteran unggul di Eropa selama 5 abad. Jadi, secara teoritis, semuanya bersatu di bawah Allah, Nabi dan wahyu ilahi yang diterimanya, Al-Quran.
Semuanya bersumpah setia kepada wakil Tuhan di bumi, Sang Khalifah, yang kira-kira setara dengan Sri Paus dalam dunia Islam. Secara teoritis, pada praktiknya, Islam sudah terpecah belah hampir sejak awal. Perpecahan utamanya adalah perpecahan antara Sunni dan Syiah. Salah satu sumber doktrin Islam adalah sunnah, perbuatan dan ucapan Nabi dan para sahabat. Sementara mereka termasuk dalam Syiah atau kelompok Ali menyatakan bahwa otoritas itu berasal dari keturunan Muhammad melalui menantunya Ali. Kaum Sunni yang menganggap Al-Quran sebagai perantara antara Tuhan dan umat manusia mendirikan kekhalifahan mereka mula-mula di Damaskus, kemudian di Baghdad. Syiah mengatakan bahwa pemimpin mereka dalam salat, sang imam, adalah perantara mereka dengan Allah, meskipun salah satu cabang Syiah juga mendirikan kekhalifahan saingan di Kairo. Sebuah perkembangan yang membutuhkan tinjauan lebih rinci dalam beberapa paragraf lagi. Syiah mengklaim bahwa dari keturunan Ali, seorang imam yang diangkat secara ilahiyah akan muncul sebagai Mahdi yang mendapatkan petunjuk. Karena tidak ada Mahdi yang nyata, Syiah percaya bahwa dia sedang disembunyikan oleh Tuhan. Gagasan tentang imam yang tersembunyi menjadi prinsip utama ajaran Syiah yang mendorong banyak penyaru dan sebuah subsekte yang sangat ganjil, seperti yang akan kita bahas sebentar lagi. Pada tahun 1000, dunia Islam yang diciptakan sebagai sebuah sungai kekhalifahan oleh bangsa Arab telah terbelah menjadi sebuah delta dengan 5 anak sungai utama dan anak-anak sungai kecil yang tak terhitung jumlahnya. Perpecahan Sunni Syiah tetap menjadi perpecahan utama yang semakin kacau dengan adanya berbagai dinasti, aliran, sub-aliran, pemberontakan, pertikaian suku, dan pertengkaran keluarga yang membentuk ulang berbagai perbatasan dari India sampai pegunungan Pyrenees. Sebuah peta selang waktu yang menggambarkan daerah ini akan bergolak seperti koloni sel di bawah mikroskop. Berkembang biak, tumbuh, menyerap, menghilang. Ribuan orang tewas berjuang demi ortodoksi atau bid'ah tertentu, demi dinasti ini atau itu, demi khalifah, sultan, atau emir kecintaan mereka, dan yang segera akan terlupakan. Sewaktu Salahuddin masih muda, perpecahan Syiah Sunni memiliki dimensi politik, berpusat di Kairo dan Baghdad, masing-masing dengan khalifah mereka sendiri. Masing-masing yakin akan kebenaran mereka sendiri. Masing-masing bertekad untuk menghancurkan yang lain. Mesir dikuasai oleh kaum Syiah yang mengklaim garis keturunan dari putri Nabi, Fatimah, dan suaminya Ali. Baghdad oleh kaum Sunni yang merujuk pada paman Nabi, Abbas. Fatimiyah dan Abbasiyah, dua kekhalifahan bertemu di tempat yang sekarang merupakan wilayah utara Lebanon. Dengan keduanya menghadapi kesulitan berupa perbatasan selatan dunia Kristen bagian timur, Bizantium. Kota-kota tempat Salahuddin tumbuh besar di bawah kekuasaan Abbasiyah berada di dekat suatu titik di mana ketiga kerajaan Muslim yang saling bersaing ini pernah bertemu. Saat Salahuddin lahir sekitar tahun 1137 atau 8, tidak diketahui secara pasti karena hubungan yang tidak persis antara kalender Barat dan Islam. Masa kejayaan Abbasiyah sudah berakhir, dirongrong oleh kemewahan, dipecah belah oleh kerajaan-kerajaan kecil, terkoyak-koyak oleh tentara salib. Akan dibahas lebih lanjut nanti. Luluh lantak oleh orang-orang Turki yang bergerak perlahan ke arah barat menuju wilayah yang sekarang dinamai dengan nama mereka. Saat mereka bermigrasi, orang-orang Turki Seljuk yang dinamai seperti nama sultan mereka dari abad ke-10 memeluk Islam Sunni dan berpura-pura setia kepada khalifah yang tak berdaya di Baghdad. Namun, mereka mengikuti agenda mereka sendiri dan merupakan sekutu yang tidak dapat diandalkan. Jadi, semua orang Arab, baik Syiah maupun Sunni,
mengenang sebuah masa kejayaan, melantunkan puja-puji akan apa yang dulu pernah diraih di bawah nama Islam, memimpikan suatu masa depan ketika persatuan dan kemakmuran akan kembali lagi. Salah satu unsur dalam campuran yang tidak stabil ini patut dijelaskan panjang lebar karena kemasyhuran subjek tersebut, keanehan dan pengaruh buruknya, terutama pada Salahuddin sendiri, yang 2 kali nyaris terbunuh oleh mereka. Ini adalah kelompok yang dikenal dengan nama kaum Hashashin, yang diriwayatnya berakar kuat dalam Islam Syiah. Mereka mengklaim bahwa Ismail, anak imam ke-6 yang dicabut hak warisnya, mewakili silsilah otoritas sejati dari Muhammad. Pengikut Ismail mengklaim bahwa dia digantikan oleh para imam tersembunyi. Ketika orang-orang Turki merangsek masuk ke dalam dunia Islam dari daratan utama Asia sekitar tahun 1000, mereka memusuhi kaum Syiah, termasuk Ismailiyah, yang merespon dengan membentuk sebuah jaringan sel-sel bawah tanah dengan berbagai konsekuensi yang luar biasa. Pada paruh kedua abad ke-11, seorang pria bernama Hasan I Sabbah yang baru masuk ke dalam Ismailiyah memutuskan untuk berperang demi Ismailiyah dan imam tersembunyi mereka di jantung wilayah Turki. Dia menemukan sebuah markas yang sempurna, sebuah kastil yang kukuh, Alamut, 1.800 meter di atas pegunungan Elburz di selatan Laut Kaspia. Di sini, dia mulai menegaskan versi Ismailiyahnya sendiri yang aneh, berdasarkan pada premis bahwa Nizar, pewaris kerajaan Fatimiyah yang terbunuh pada tahun 1097, akan menjadi Mahdi yang akan muncul kembali secara ajaib untuk menyelamatkan Islam dari ketidakmurnian dan para penjajah Turki. Fakta bahwa Nizar tidak punya pewaris yang ditunjuk merupakan masalah yang segera terselesaikan. Keturunannya hanya dinyatakan tersembunyi dalam satu dari mereka akan muncul kembali nanti pada waktunya. Sementara itu, Hasan menyebut dirinya wakil dan pendukung Nizar. Secara teknis, para pengikutnya disebut kaum Nizariyah, suatu sempalan Ismailiyah, sebuah cabang dari Syiah, sebuah sekte dari sebuah sekte. Ajaran baru ini, demikian Hasan menyebutnya, sangat memikat bagi kaum miskin dan tak berpunya, yang senang mengabdikan diri mereka pada sebuah ajaran dengan ketaatan mutlak dan membabi buta. Hasan mengutus mereka persatu, 2 atau 3 orang untuk membunuh dengan pisau atau pedang siapapun orang Arab, Turki, sultan, amir, imam, wazir, atau jenderal yang menurutnya pantas mati, baik dari kalangan Sunni maupun Syiah. Inilah awal mula kaum Hashashin. Dalam bahasa Inggris disebut assassins. Istilah ini membingungkan. Kata ini dalam bahasa Eropa dengan berbagai ejaannya berasal dari bahasa Arab hashish, candu India, cannabis sativa. Beberapa orang menyebut kaum Nizariyah sebagai Hashishiyah atau padanannya dalam bahasa Persia, pengguna candu, dan istilah itulah yang diambil oleh tentara salib pada abad ke-12 saat mendengar tentang mereka di Suriah. Jadi, semua orang berasumsi bahwa itulah mereka. Candu menjadi obat rahasia pilihan mereka untuk membuat mereka santai sebelum diutus menikam pejabat tinggi tertentu dan mungkin menemui ajal mereka sendiri. Pada awal abad ke-19, ini sudah menjadi pandangan umum dan masih banyak diyakini saat ini. Namun sebenarnya tidak begitu. Candu sudah dikenal luas, bukan rahasia kaum Nizariyah dan tidak ada sumber Nizariyah yang menyebutkannya. Lebih mungkin istilah itu merupakan penghinaan yang disematkan pada kelompok yang dibenci dan ditakuti ini. Kastil-kastil lain yang berada di puncak bukit jatuh ke tangan Hasan, memberinya basis kekuatan yang tidak dapat ditembus untuk meluncurkan kampanye jahatnya melawan siapapun yang dia anggap menghalangi jalannya. Dia tidak pernah meninggalkan Alamut. Di sanalah selama 35 tahun dia memberi perintah, menginspirasi, dan mengorganisasi pengikutnya yang seperti pelaku bom bunuh diri masa kini
menyambut kematian sebagai syahid karena meyakini bahwa mereka akan diganjar dengan kehidupan akhirat di surga. Para penguasa di mana-mana hidup dalam ketakutan. Mereka mengenakan baju besi di balik jubah mereka, terus mengunci diri di dalam ruangan, memerintahkan perlindungan khusus, tidak berani mengutuk, namun tetap diam dalam kepanikan. Teror melahirkan teror balasan dengan gema lain dari dunia modern. Tuduhan acak, penangkapan, pemenjaraan, dan kematian dalam tahanan. Tidak ada yang berhasil. Alamut tetap tak tertembus. Sementara ideologi kaum Hasyashin menjadi semakin eksentrik dan akhirnya menyatakan diri mereka bebas dari semua aturan selain aturan mereka sendiri. Tentu saja, kaum muslim harus utama menyaksikan semua ini dengan kengerian dan mengutuk kaum Hasyashin sebagai golongan sesat. Namun, kaum Hasyashin lebih dari sekedar bermuka dua, menyebarkan kekerasan dan sesat. Bagaimanapun juga mereka menegaskan bahwa apa yang mereka yakini adalah kebenaran tentang kehendak Tuhan. Kebenaran selalu bisa berhasil dengan bantuan ekstra dalam bentuk akal dan ilmu pengetahuan. Yang mengejutkan, imam-imam Ismailiyah adalah para pecinta ilmu pengetahuan objektif maupun esoterik. Mereka membangun sebuah perpustakaan yang terkenal. Para sarjana disambut di sana. Salah satunya adalah astronom dan teolog ternama Nasiruddin Tusi yang tinggal di Alamut selama bertahun-tahun. Alamut bukan satu-satunya basis mereka. Mereka telah menyebar seperti sejenis kanker. Tak lama setelah Hasan merebut Alamut, para agennya mulai menyebarkan kabar itu di Suriah. Sejak 1103, kaum Hasyashin yang berbasis di Persia memiliki cabang di Arab, sebuah daerah yang berpusat di sebuah kastil yang hampir sekukuh Alamut, Mashaf, di Suriah, 45 km dari Mediterania. Dari sini, mereka mengirim para agen untuk membunuh orang-orang Turki, tentara salib yang sesekali bekerja sama dengan mereka, dan memimpin muslim manapun, Sunni ataupun Syiah, yang menyinggung perasaan mereka. Pemimpin mereka yang paling menggentarkan, Rashiduddin Sinan, dikenal oleh tentara salib sebagai si tua dari gunung, karena dia bermarkas di pegunungan. Baik bagi Sunni maupun Syiah, Sinan sama kejamnya dengan Hasan. Dalam penuturan seorang pelancong dan penyair dari Spanyol, Ibnu Jubair, dia memimpin sebuah aliran yang menyimpang dari Islam dan menempatkan sifat ilahiyah dalam diri seorang manusia. Nabinya adalah iblis yang menyamar bernama Sinan, yang menyesatkan mereka dengan kepalsuan dan hayalan yang diperindah agar mereka mau bertindak. Dia menyihir mereka dengan ilmu hitam, sehingga mereka menganggapnya sebagai Tuhan dan menyembahnya. Kemudian istilah tersebut diterapkan secara longgar untuk setiap pemimpin kaum Hasyashin. Pada tahun 1256, satu abad setelah kematian Salahuddin, kaum Hasyashin dihancurkan oleh momok Islam berikutnya dan yang terbesar, bangsa Mongol. Pada 1273, kaum Hasyashin Suriah ditaklukkan oleh Sultan Mesir, Baybar. Dan itulah akhir kaum Hasyashin yang sesungguhnya. Meskipun kaum Nizariyah tetap bertahan dan hari ini berkembang di bawah imam mereka, Aga Khan. Pada 1096, hanya 40 tahun sebelum kelahiran Salahuddin, masuklah sebuah unsur asing dan baru ke dalam dunia yang bersatu sekaligus terpecah belah ini, yaitu tentara salib. Salahuddin pastinya tidak tahu, karena tidak ada seorang muslim pun yang mungkin tahu tentang benih awal atau mengapa mereka datang ke negeri yang begitu kaya. Mereka dikirim oleh Sri Paus pada tahun 1095. Urbanus kedua semestinya adalah kepala sebuah negara super, dunia Kristen yang secara teoritis meliputi sebagian besar Eropa dan juga apa yang disebut sebagai Kekaisaran Timur Romawi di Konstantinopel, yang oleh pendirinya Konstantinus dijadikan sebagai penerus Kekaisaran Romawi. Namun, Urbanus menghadapi berbagai masalah berat. Pertama, dia baru saja menerima permohonan bantuan dari Konstantinopel bahwa orang-orang Turki Seljuk tengah bergerak maju ke dunia Islam dan 17 tahun sebelumnya telah merebut kota Nikea
dan dimuliakan di Anatolia, sekarang bagian timur Turki, yang terkenal sebagai pusat Kristen selama hampir 800 tahun. Sejak Konsili Agung tahun 325 yang meresmikan apa yang semestinya diimani umat Kristen dengan mengucapkan ajaran-ajaran dalam kredo Nikea. Nikea yang pernah menjadi simbol kesatuan Kristen hanya berjarak 70 km dari Konstantinopel. Jadi, kaum barbar yang menyerbu masuk melewati tembok-tembok Romawi nan kukuh yang melindungi kota itu sudah berada di dalam tembok pertahanan luar dunia Kristen. Kedua, dunia Kristen sama sekali tidak bersatu, tetapi terbagi antara Roma dan Konstantinopel, yang bertikai perihal sebuah doktrin yang terdengar aneh bagi orang-orang non-Kristen, yaitu karena Allah adalah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apakah Roh Kudus bermula dari Bapa, sebagaimana dinyatakan Ortodoks Timur, atau dari Bapa dan Putra, sebagaimana diklaim Roma? Apa yang disebut klausul filioque dan Putra telah menjadi bagian dari kredo Barat sejak 1020. Ini mungkin aneh, tetapi begitu mendasar sehingga Paus dan Patriark tidak pernah bisa dan tidak pernah berbaikan. Ketiga, halaman belakang Sri Paus sendiri, Eropa Barat, sedang mengalami kekacauan, terutama di Prancis. Sri Paus bersaing dengan kaisar, baron melawan baron, orang kebanyakan menderita. Jalan keluar Urbanus adalah solusi yang digunakan oleh banyak pemimpin yang berusaha menyatukan rakyat yang sudah diatur, yaitu perang dengan pihak luar dan perjuangan yang tampak mulia. Kesempatannya datang pada sebuah pertemuan para pemimpin Prancis di Clermont, Prancis Barat Daya, pada November 1095. Hendaklah mereka yang telah terbiasa secara tidak adil mengobarkan perang pribadi melawan orang-orang beriman, sekarang pergi melawan orang-orang kafir, katanya kepada kerumunan 300 uskup, kesatria, dan orang-orang awam. Hendaklah mereka yang telah berperang melawan saudara dan kerabat mereka, sekarang berperang dengan cara yang patut melawan kaum barbar. Kata-katanya jatuh di tanah yang subur. Wilayah Eropa yang dulu terbelakang, yang terperosok ke dalam barbarisme setelah berakhirnya Kekaisaran Romawi 700 tahun sebelumnya, perlahan mulai bangkit. Karel Agung telah mengawali proses politiknya pada tahun 800 dengan menjadikan dirinya penguasa sebuah negara Eropa baru, Kekaisaran Romawi Suci. Namun, ada juga sebuah revolusi jenis lain yang sedang berjalan dengan bajak lembu berbilah logam dan penggiliran tanaman. Para petani menghasilkan panen yang lebih baik. Dengan makanan yang melimpah, keluarga memiliki anak yang lebih banyak dan lebih sehat. Untungnya, tidak ada wabah besar yang melanda. Populasi berkembang dan menyebar ke wilayah tandus di timur Eropa. Bangsa Viking yang pernah menggerogoti pinggiran Eropa telah menetap. Begitu juga dengan bangsa Hungaria, penjajah barbar terakhir. Di Barat Daya, gelombang pasang Islam yang mengalir ke Spanyol dan ke Prancis telah dibendung dan dipukul mundur. Saat Urbanus menyampaikan seruannya, bangsa Eropa menghadapi masa depan yang lebih menyenangkan, atau setidaknya tidak terlalu suram, dibanding masa lalu mereka. Mereka mampu menjalani petualangan ke negeri asing. Mereka menyukai gagasan itu. Khotbah Urbanus, menurut seorang sejarawan, barangkali khotbah paling efektif sepanjang sejarah. Kerumunan menyerukan persetujuan mereka dan berpencar untuk menyebarkan pesan tersebut yang dirangkaikan dalam sebuah slogan, Deus vult, Tuhan menghendakinya. Fokus mereka adalah Yerusalem, di mana Kristus pernah berkhotbah dan mereka percaya melakukan keajaiban, disalib dan bangkit dari kematian. Di suatu tempat di gereja Makam Kudus tergeletak sepotong salib sejati yang pastinya memiliki kekuatan ajaib. Kota ini sudah berada di tangan bangsa Turki selama 450 tahun. Waktunya telah tiba untuk merebutnya kembali, dan mereka berhasil dengan kekerasan ekstrim. Karena menurut sejarawan John Roberts, akan ada peluang untuk melakukan penjarahan yang tidak tersedia di Eropa. Mereka dapat menjarah orang-orang kafir tanpa merasa bersalah.
Pada musim semi tahun 1097, ratusan kesatria memimpin rakyat jelata berjumlah sekitar 30.000 orang bertemu di Konstantinopel. Mereka sebagian besar adalah orang Prancis atau orang Frank, demikian dulu mereka dikenal. Orang-orang Muslim menyebut mereka French, meski hanya ada sedikit rasa kebangsaan untuk menyatukan orang-orang Norman, Provençal, Angevin, dan Fleming. Meskipun di sana-sini ada orang-orang Italia dan Hungaria, Frank menjadi istilah perangkum untuk tentara salib. Satu-satunya yang jadi tujuan perang tidaklah jelas, yaitu merebut tanah suci, mengkristenkan orang kafir, merebut Yerusalem. Lalu, tidak ada yang tahu. Sedikit pemimpin yang bermoral tinggi, beberapa melihat kesempatan untuk merebut wilayah. Banyak yang berjiwa romantis dan petualang, dan yang paling banyak tidak lebih dari petani kasar yang dengan senang hati melarikan diri dari kehidupan yang keras atau para bajingan yang bersemangat ingin menjarah. Namun, semuanya boleh mengaku bermoral tinggi, memperlihatkan salib sebagai simbol Kristen. Inilah yang kemudian disebut Perang Salib Pertama. Perang pertama di 8 ekspedisi ke Tanah Suci selama 2 abad berikutnya. Kebanyakan gagal, ada yang berujung bencana, tetapi yang pertama ini memang mencapai tujuannya, sehingga kadang-kadang disebut sukses jika agresi yang ekstrim dan tak beralasan dapat disebut demikian. Berikutnya, perebutan kembali ibu kota baru bangsa Turki, Nikea, sekarang sebuah kota kecil bernama Iznik. Pengepungan kota ini melibatkan sebuah aspek perang yang segera akan memiliki arti penting bagi Salahuddin. Tentara salib tidak cukup kuat untuk menaklukkan tembok raksasa kota Nikea atau merobohkan pintu gerbangnya. Kaisar Bizantium, Alexios Komnenos, mengetahui hal ini karena dia sudah melihat pasukan salib dan mengenal tembok tersebut. Kelilingnya 5 km, tingginya 10 meter, dengan 100 menara. Tentu saja akan luar biasa jika kota itu dapat direbut kembali untuk umat Kristen dan mendorong mundur perbatasan Turki dan Islam. Namun, bagaimana cara melakukannya tanpa secara sia-sia membenturkan tentara dengan tembok kota? Yang dibutuhkan tentara salib adalah artileri berat. Kebetulan sang kaisar adalah seorang pemimpin militer hebat, berusia 43 tahun, tengah di puncak kekuasaannya, dan sangat ingin merebut kembali daerah perbatasan di Turki sekarang yang pernah direbut oleh orang-orang Turki Seljuk. Perang seringkali menjadi keniscayaan yang melahirkan penemuan, dan dalam hal ini Alexios adalah sang penemu. Seperti semua orang, dia tahu tentang artileri berat dalam bentuk katapel perang atau trebuchet, mesin yang dapat melontarkan batu dengan jarak yang mengagumkan. Dia menugaskan pembuatan beberapa alat ini untuk pasukannya. Jenisnya bermacam-macam. Semua disebut sebagai perebut kota, dan alat-alat ini akan menjadi pusat perhatian nanti pada waktunya. Alexios adalah seorang perancang sekaligus seorang komandan. Dia menciptakan mesin yang membuat terobosan secara harfiah dan kiasan. Putrinya, Anna, menulis tentang mesin-mesin perebut kota, buatannya, serta dampaknya dalam pengepungan Nikea. Bahwa sebagian besar dari mesin-mesin itu tidaklah ketinggalan zaman menurut desain konvensional untuk mesin sejenis, tetapi mengikuti gagasan yang dirumuskannya sendiri dan mencengangkan semua orang. Kemungkinan perangkat ini adalah purwarupa dari apa yang disebut sebagai ketapel perang berpengimbang, yang spesifikasinya mengalahkan mesin-mesin sebelumnya, yaitu 10 ton penyeimbang, lengan tuas sepanjang 15 meter, proyektil seberat lebih dari 100 kg, jarak tembak 200 meter. Mesin-mesin itu menghancurkan pertahanan Nikea seperti palu menghancurkan kacang, meskipun Alexios segera mengambil alih kota sebelum tentara salib mendapat kesempatan untuk menjarahnya. Mesin-mesin Alexios yang begitu mencengangkan semua orang, mengubah peperangan sejak saat itu. Versi yang diperbaiki itu akan memiliki dampak yang dramatis ketika 80 tahun kemudian Salahuddin memiliki kekuasaan untuk menggunakannya. Tentara salib terus merangsek maju.
sebuah pertempuran besar. Gerak maju selama 5 bulan memasuki Turki, pengepungan 8 bulan terhadap Antioquia, di mana seorang mistikus bernama Peter Bartolomeo dipandu oleh Santo Andrew secara kebetulan menemukan sepotong besi yang ia nyatakan sebagai tombak suci yang pernah menusuk pinggang Yesus, dan lebih banyak lagi pengepungan, termasuk perebutan Ma'arat 80 km tenggara Antioquia di Suriah masa kini. Saat itu musim dingin, akhir 1098, persediaan makanan menipis, sehingga menurut seorang penulis sejarah, tentara Prancis merebus orang-orang kafir dewasa dalam panci masak. Mereka menusuk anak-anak dengan payu pemanggang dan memakannya setelah dipanggang. Dilebih-lebihkan, jika sumbernya dari Arab, mungkin saja demikian, tetapi yang bicara adalah seorang dari bangsa Frank, Ralph dari Caen. Penulis sejarah lain dari Prancis, Albert dari Aix, membenarkannya. Pasukan kami bukan hanya tidak segan-segan memakan mayat orang-orang Turki dan Saraken, mereka juga memakan anjing. Apa yang bisa dilakukan orang-orang Muslim? Tidak banyak. Tidak ada harapan akan respon yang padu, baik dari Islam secara keseluruhan maupun dari para pangeran lokal. Setiap pemimpin Sunni atau Syiah bertanya-tanya apakah para pendatang baru itu mungkin berguna untuk melawan saingan Muslim mereka. Setiap kota berdiri sendiri, dan satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah dengan melarikan diri atau menjilat. Seperti cium tangan manapun yang tidak dapat kau patahkan, kata sebuah pepatah populer. Para delegasi datang membawa berbagai hadiah berupa emas, perhiasan, dan kuda, berharap untuk menyuap bangsa Franz, baik agar mereka menjadi sekutu atau agar mereka pergi dengan damai. Demikianlah orang-orang Frank merangsek maju, hampir tanpa perlawanan, menuju tembok kota Yerusalem, yang mereka serang selama 1 bulan dengan 2 menara pengepungan dan 14 ketapel pelontar batu. Pada pertengahan Juli 1099, mereka menaklukkan kota itu dengan konsekuensi yang mengerikan bagi tempat yang diklaim mereka hormati. Dalam banjir xenofobia dan keserakahan, semuanya menderita. Orang-orang Muslim, Yahudi, Kristen Ortodoks. Tentara salib menjarah kubah batu, kadang secara keliru disebut Masjid Umar, penerus kedua Nabi. Mereka mengusir dari makam suci semua orang Kristen Timur, Yunani, Georgia, Armenia, Koptik, dan Suriah, yang telah berbagi tempat itu selama berabad-abad. Kemudian diikuti pembantaian acak terhadap ribuan, mungkin puluhan ribu, pria, wanita, dan anak-anak. Sebagian orang kafir dipenggal dengan belas kasih, tulis pencatat tarikh Raymond de Aguilers. Yang lain ditusuk panah yang dijatuhkan dari menara, dan yang lain lagi disiksa dalam waktu lama, dibakar sampai mati dalam kobaran api. Tumpukan kepala, tangan, dan kaki tergeletak di rumah-rumah dan jalan-jalan. Bahkan para tentara dan kesatria berjalan ke sana kemari di atas mayat-mayat itu. Gerombolan tentara salib yang tampaknya mengamuk dan haus darah membakar sinagog utama di hadapan kerumunan orang-orang Yahudi yang mengharapkan perlindungan. Setelah itu, orang-orang Muslim yang selamat dipaksa menyeret mayat-mayat keluar tembok. Di sana mereka membuat tumpukan mayat sebesar rumah. Pada awal Agustus, Patriark Yerusalem yang baru diangkat, Arnulf, membuat penemuan yang diinginkan oleh seluruh umat Kristen. Arnulf membutuhkan semacam kudeta. Dia dan yang lainnya sudah lama meragukan penemuan tombak suci sebelumnya di Antioquia. Peter membalas para peragu itu dengan lebih banyak penglihatan gaib dan akhirnya dengan tawaran untuk menjalani pengadilan api. Jika dia mengantarakan yang sebenarnya, api tidak akan menyentuhnya. Api pun menjalankan tugasnya sebagai api. Setelah terbakar sampai hampir mati dan kemudian diserang oleh kerumunan orang, Peter mengatakan bahwa sebenarnya Yesus sendiri melindungi dirinya dan ia menyalahkan kerumunan orang itu atas luka bakarnya. Dia meninggal dunia 12 hari kemudian. Setelah itu, tombak suci kehilangan kesuciannya. Tentara salib tak lagi punya jimat.
Satu-satunya hal yang benar-benar penting sekarang adalah salib sejati, yang konon terletak di suatu tempat di makam suci, dan Arnulflah yang menjadi penjaganya. Hanya para imam ortodoks Yunani yang tahu di mana letaknya, dan mereka tidak mau mengatakannya. Arnulf menyuruh mereka disiksa sampai buka mulut. Salib sejati, demikian nama benda itu, meskipun sebenarnya adalah sepotong kayu yang ditempelkan pada salib emas dan perak, menjadi pusaka paling keramat di tanah suci Kristen. Ia adalah objek kekuatan mereka, yang akan diusung di ujung depan pasukan seolah-olah merupakan semacam senjata rahasia. Kelihatannya tidak ada seorang pun yang tahu apa yang seharusnya terjadi setelah itu. Sebagian besar tentara salib pulang sedikit demi sedikit, tetapi banyak yang tinggal sebagai tentara yang membantu menaklukkan kota-kota lain dan sebagai warga 4 negara kecil Latin, yaitu Edessa, Antioquia, dan Yerusalem, plus cabang semi-merdeka Yerusalem, yaitu Tripoli. Jadi, pada tahun 1110, 4 koloni mengendalikan wilayah pesisir yang kini merupakan Turki, Suriah, Lebanon, Yordania, dan Israel dengan memanfaatkan 36 kastil dan kukuh yang mendominasi pelabuhan dan jalur perdagangan. Orang-orang Turki atau Arab pada awalnya memandang tentara salib sebagai binatang yang mabuk oleh campuran fanatisme agama, sifat haus darah, xenofobia, dan keserakahan. Orang-orang Muslim yang taat menuntut dilakukannya perang suci atau jihad. Apakah kalian tidak mempunyai kewajiban kepada Allah dan Islam? Seru seorang penyair anonim kepada para sultan yang tak acuh. Jawablah seruan Allah. Celakalah kalian. Jawablah. Namun, kebencian dan rasa putus asa tidak akan menghasilkan apa-apa karena emosi tidak difokuskan oleh kepemimpinan. Meskipun ada beberapa kali serangan balasan, tidak ada yang berhasil karena berbagai alasan, nasib buruk, pengkhianatan, tiadanya keberanian, tiadanya kepemimpinan. Sejujurnya, alasan utamanya adalah karena sebagian besar pemimpin Muslim memiliki hal yang lebih baik untuk dilakukan, yaitu melawan satu sama lain. Lebih baik umat Kristen daripada kaum sesat. Lebih baik negara tetangga Kristen yang netral daripada negara tetangga Muslim saingan. Para sultan tidak sepakat satu sama lain, tulis sejarawan Ali bin Al-Atsir. Dan karena alasan inilah bangsa Frank mampu merebut kendali. Tanggapan yang muncul bukanlah perang suci, tetapi lebih berupa perdamaian yang tidak suci. Kedua belah pihak saling mengakomodasi. Bangsa Frank memperkenalkan sebentuk feodalisme yang mendorong rasa saling bertanggung jawab, mengadopsi pakaian dan masakan setempat, dan menikah dengan keluarga setempat. Masing-masing pihak berusaha bersekutu dengan yang lain. Masing-masing negara kecil berseteru dengan yang lain. Masing-masing memiliki perselisihannya sendiri mengenai suksesi. Banyak hal yang berubah di permukaan, dan tidak ada yang berubah secara mendasar. Saat Salahuddin lahir pada 1137 atau 1138, hampir 40 tahun setelah takluknya Yerusalem, kebencian terhadap bangsa Frank sudah terkikis oleh rasa puas diri, karena banyak orang Arab biasa yang lebih menyukai bangsa Frank daripada para pemimpin mereka sendiri yang tamak dan tak dapat diandalkan. Keyakinan yang berkembang bahwa tidak ada pemimpin besar yang akan muncul untuk menyembuhkan permusuhan di kalangan umat Muslim atau mengusir bangsa Frank ke laut.